Hari ini pembahasan kita tentang pembaharuan dalam tradisi beragama Islam di Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembaharuan Islam dengan tokoh-tokohnya. Saat ini adalah kelanjutan dari pembahasan kemarin, hanya saja ini lebih fokus kepada bagaimana pembaharuan dalam tradisi beragama Islam di Indonesia. Ini beberapa contoh tokoh pembaharuan di Indonesia. Nah, gerakan pembaharuan Islam, seperti yang sudah kita bahas kemarin, ini review sedikit ya. Gerakan pembaharuan Islam itu adalah upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam kurun waktu tertentu atau situasi tertentu yang mengadakan perubahan dalam praktek keagamaan Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baru. Nah, khusus untuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini datang dari kaum pembaharu dalam bidang-bidang pendidikan dan bidang sosial. Nah, kaum ini memandang bahwa pentingnya pendidikan itu membina dan membangun generasi muda, sehingga di antara para tokoh pembaharu ini mereka mendirikan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum yang modern. Nah, para gerakan tokoh pembaharu ini percaya bahwa melalui pendidikan, pola pikir dari masyarakat itu bisa dirubah secara bertahap. Nanti akan saya berikan contoh beberapa organisasi atau lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh para pembaharu Islam. Pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia, seperti pembahasan yang kemarin ya, bahwa gerakan pembaharuan Islam itu awal mulanya itu muncul di Mesir, di India, di Turki, yang dimulai pada abad modern. Secara langsung ataupun tidak langsung ini mempengaruhi gerakan pembaharuan Islam di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Nah, para tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia ini menyerap secara selektif ide-ide pembaharuan dari tokoh Islam yang di luar negeri tadi. Pengaruh ini diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Indonesia melalui berbagai bentuk tulisan ya. Ada beberapa contoh tulisan ya tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, misalnya tahun 61 Hamka, atau nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, beliau adalah mantan ketua MUI, menulis sebuah buku dengan judul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Lalu tahun 69, H.A. Mukti Ali, ini adalah mantan Menteri Agama, menulis buku dengan judul Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Kemudian tahun 73, Deliar Nur menulis buku judulnya The Modernist Muslim Movement in Indonesia. Ini diterbitkan oleh Oxford University Press, kemudian diterbitkan ulang dalam bahasa Indonesia tahun 80 dengan judul Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Selain tulisan-tulisan ini, banyak juga karya-karya yang menunjukkan tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, faktor munculnya gerakan pembaharuan di Indonesia menurut Mukti Ali ada 5 faktor. Yang pertama, adanya kenyataan bahwa ajaran Islam di Indonesia ini sudah bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Kemudian adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang efektif dan kurang efisien. Kemudian ada kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi dakwah Islam di Indonesia. Kemudian adanya gejala dari golongan intelijensi tertentu yang merendahkan Islam. Dan yang kelima adalah faktor kondisi politik, ekonomi, sosial Indonesia yang buruk ya, dan terpuruk akibat penjajahan yang cukup lama ya, 3,5 abad. Lebih malah sebelumnya juga sudah ada penjajahan di Indonesia. Nah, kemudian 5 gerakan pembaharuan di Indonesia ini dilakukan berdasarkan dari 5 kenyataan yang tadi saya ungkapkan. Ada 5. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Kemudian mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Lalu mereformasi penafsiran-penafsiran ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Mempertahankan Islam dari desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Dan terakhir adalah melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Nah, 5 gerakan pembaharuan tadi ini peristiwa yang cukup lama ya prosesnya gitu ya, memiliki akar panjang dari sejarah dan tokoh pembaru Islam yang awalnya dimulai dari Mesir, India, dan Turki.
kemudian melalui proses pendidikan dan bahan bacaan, surat kabar, majalah, dan media lainnya, banyak kaum muslim muda Indonesia yang juga pergi ke Mekah dan Mesir, terutama pada akhir abad 19. Nah, para pelajar-pelajar yang belajar di Mekah dan di Mesir ini akhirnya mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaharuan, mereka membaca karya-karya dalam majalah gitu ya yang diterbitkan untuk misi pembaharuan Islam, misalnya ada majalah Al-Urwat, Al-Wiska, dan Al-Manar yang terbit di Mesir. Kemudian misi pembaharuan dalam majalah tersebut ditiru oleh para ulama pembaharu di beberapa tempat di Asia Tenggara termasuk di Indonesia ya. Nah, misalnya di Minangkabau ini mereka juga menerbitkan sebuah majalah dengan nama Majalah Al-Munir. Ini terbit tahun 1911 dan di Yogyakarta ada majalah dengan nama Suara Muhammadiyah dan beberapa surat kabar lain ya. Kemudian latar belakangnya dan tokoh-tokohnya ini terjadi pada awal abad ke-20 yang tadi para pelajar itu belajar di Mekah dan di luar negeri, kemudian mereka kembali ke Indonesia dan menerapkan konsep pembaharuan yang sudah mereka terima di Mekah tadi. Nah, misalnya di antaranya adalah Ahmad Dahlan, ini adalah tokoh Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari dari NU, ada Ahmad Surkati dari Al-Irsyad, dan Zamzam dari Persis. Latar belakang ide pembaharuan di Indonesia ini yang tadi mereka bawa dari luar negeri ya, sehingga gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini gerakannya tidak sama ya, tetapi karakter dan orientasinya ini berbeda antara satu dengan lainnya, apalagi misalnya dipengaruhi juga dari mana mereka berasal gitu ya. Ada yang di Sumatera tadi di Minangkabau, kemudian ada yang di Jawa dan lain sebagainya, sehingga tergantung dengan background daerahnya masing-masing, sehingga ide pembaharuannya itu bisa bermacam-macam. Nah, gerakan pembaharuan Islam pada abad ke-20 ini tidak muncul mendadak ya, jadi bertahap ya, bahkan sejak abad ke-17-18 ini adalah dasar dari pembaharuan sampai ke abad 20 ini. Nah, kalau menurut Pak Azumardi Azra, tahapan gerakan pembaharuan di Indonesia ini bisa dibagi menjadi beberapa periode, kurang lebih ada 3 yang saya baca. Yang periode pertama ini pada seperempat abad kedua, seperempat kedua abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada periode ini Islam sudah mempunyai landasan atau dasar yang kuat di seluruh Nusantara, meskipun pemikiran dan pemahaman keislamannya ini berkembang bersamaan dengan aliran mistisisme dalam Islam ya. Kemudian periode kedua ini pada abad 19 sampai sekarang, ide-ide pembaharuan Islam di Indonesia masuk melalui beberapa jalur, yaitu jalur haji dan jalur mukim. Nah, pada saat jemaah haji menunaikan haji di Mekah, mereka juga kan bermukim sementara gitu ya untuk memperdalam pengetahuan, ilmu agama, mereka berguru kepada syekh-syekh yang ada di Mekah. Nah, setelah mereka kembali ke tanah air, ilmu yang mereka dapatkan di Mekah sana tadi kan sudah bertambah ya, karena mereka berguru dengan syekhnya. Nah, kemudian ide-idenya itu akhirnya mempengaruhi orientasi dakwah di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua tadi melalui jalur publikasi, mereka menerbitkan beberapa surat kabar seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, saat itu para muslimin Indonesia sangat tertarik untuk menerjemahkan majalah-majalah, kemudian mereka juga menerjemahkan jurnal terbitan Mesir, kemudian ada juga yang dari Beirut ya, ke dalam bahasa Indonesia. Nah, karena di dalam jurnal-jurnal tersebut ada ide-ide tentang pembaharuan Islam yang dirasa cocok diterapkan di Indonesia. Kemudian periode ketiga, menurut Azumardi Azra, adalah peran mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Jadi awalnya para pemimpin gerakan pembaharuan di Indonesia ini adalah alumni Mekah ya. Secara umum alasan berkembangnya pembaharuan Islam di Indonesia merupakan respon terhadap kemunduran Islam sebagai agama di Indonesia. Karena pada praktek-prakteknya penyelenggaraan atau pengamalan ibadah di Indonesia ini mulai dirasa ada penyimpangan-penyimpangan. Kemudian keterbelakangan para pemeluk agamanya, kemudian ada invasi politik, ada pengaruh kultur, ada pengaruh intelektual dari dunia barat juga ya, karena saat kolonialisme datang ke Indonesia, mereka juga kan membawa
misi kristenisasi gitu ya. Mereka berusaha untuk mensekulerkan masyarakat Indonesia yang dulu agamanya itu sangat fanatik gitu ya. Dan ketika misalnya Belanda mendirikan sekolah-sekolah modern ya, karena waktu itu kan yang berkembang di Indonesia sebelum masuknya penjajahan Belanda adalah pesantren-pesantren, pendidikan-pendidikan agama gitu. Nah, Belanda masuk ke Indonesia untuk mensekulerkan gitu ya paham-paham masyarakat Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah yang sistemnya itu modern, sudah klasikal gitu. Dan di dalamnya itu diajarkan ilmu-ilmu umum serta ilmu agama Kristen gitu. Dan yang tetap konsisten dengan pendidikan pesantrennya itu didesak bahkan sampai ke pedalaman, pedesaan gitu ya. Yang ada di kota hanya boleh sekolah-sekolah Belanda. Nah, inilah yang dirasakan bahwa terjadi kemunduran pengamalan praktek ibadah agama Islam gitu ya. Para tokoh pembaharu ini merasa bahwa ada banyak faktor ya keterbelakangan para pemeluk agama Islam dengan adanya invasi politik, kultur, dan intelektual dari dunia barat tadi. Nah, kemudian corak keagamaan Islam Indonesia pasca pembaharuan ini ada beberapa ya, ada beberapa corak. Yang pertama corak tradisionalis konservatis. Nah, ini adalah golongan orang-orang yang ingin melestarikan tradisi-tradisi lokal. Mereka ini menolak ya adanya kecenderungan westernisasi atau budaya kebaratan yang mengatasnamakan Islam secara pemahaman dan pengamalannya. Mereka itu pengennya itu tetap melestarikan tradisi lokal. Para pendukung kelompok tradisionalis konservatif ini kebanyakan berasal dari kalangan ulama, penganut atau kelompok tarekat dan penduduk desa ya yang pola pikirnya masih sangat tradisionalis gitu. Kemudian ada golongan reformis, modernis. Nah, ini golongan yang menegaskan bahwa relevansi Islam untuk semua bidang, baik privat maupun publik, karena Islam itu dianggap memiliki karakter yang fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian golongan ketiga, ini radikal puritan, adalah golongan yang percaya terhadap penafsiran ketimpangan ide-ide pembaharuan Barat, karena penafsiran ini dianggap lebih murni Islami. Meskipun mereka sepakat bahwa Islam itu fleksibel di tengah arus zaman, tetapi kelompok ini juga merasa enggan menggunakan kecenderungan kaum modernis ya, dan kelompok ini mengkritisi pemikiran dan cara implementatif kaum tradisionalis. Bisa di mute? Di mute Den. Saatnya semua dari dalam. Ya. Kalau nggak di-mute, dia suaranya beradu gitu. Saya lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah sampai golongan-golongan ini ya. Selanjutnya ada beberapa tokoh pembaharu ya yang mendirikan organisasi-organisasi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ini misalnya ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, ada dari Persis ya dan lain sebagainya. Ini saya nanti mencontohkan ada 6 organisasi kira-kira. Nah, kaum pembaharu ini mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan ya. Lahirnya organisasi Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia, ini mereka rata-rata bergerak di bidang pendidikan dan dakwah karena dipicu oleh perkembangan di bidang keagamaan. Kemudian agama kan harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya menjadi tuntunan untuk kebahagiaan di bidang keagamaan atau di bidang akhirat saja. Nah, karena itu keberadaan agama menurut para tokoh pembaharu ini harus didukung oleh integrasi dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, ini yang pertama adalah sekolah tawalib. Nah, sekolah tawalib ini dia dari Sumatera ya.
dari Sumatera Barat. Nah, ini menurut Sekolah Tawalib ini, lembaga pendidikan surau itu berarti pengajian di masjid, ini mirip dengan pesantren kalau di Pulau Jawa, jadi mereka melaksanakan pendidikannya itu biasanya di surau-surau. Tokohnya itu adalah Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada 1906, lalu merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Nah, tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib kemudian menerapkan sistem kelas yang lebih sempurna lagi. Sudah mulai pakai sistem klasikal ya, ada ruang kelas, ada bangku, ada meja, kemudian kurikulumnya ditata menjadi lebih baik lagi, dan para pelajar ini diminta untuk membayar SPP ya. Kemudian para pelajar di Tawalib ini diperkenalkan mengikuti koperasi pelajar sehingga dari koperasi ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan koperasi di Tawalib ini akhirnya berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah Tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Kemudian yang kedua, Jamiat Khair, ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia. Jadi masyarakat keturunan Arab yang ada di Indonesia ini juga punya peran yang sangat signifikan ya dalam gerakan pembaharuan di Indonesia dan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Ini Jamiat Khair berdiri tahun 1905, pendirinya diantaranya Said Muhammad Al-Fahir bin Syihab, ada Said Idrus bin Ahmad bin Syihab, ada Said Sehan bin Syihab. Nah, ketiganya adalah dari golongan Said, kaum ningrat atau bangsawan Arab yang ada di Indonesia. Program yang sangat digaungkan oleh Jamiat Khair adalah membina sekolah dasar. Mereka juga mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Kemudian, meskipun mereka ini dari masyarakat Arab, dari kelompok Arab, tetapi sekolahnya terbuka ya, tidak hanya untuk keturunan Arab, tetapi terbuka untuk masyarakat umum. Nah, di Jamiat Khair saat itu kan walaupun sudah ada sekolah-sekolah Belanda dan bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah, tetapi di Jamiat Khair bahasa Belanda ini tidak diajarkan ya, karena dianggap sebagai bahasa penjajah dan diganti dengan bahasa Inggris yang dianggap lebih universal gitu, sehingga para murid bisa mengikuti kemajuan zaman. Kemudian ada organisasi Al-Irsyad. Nah, ini juga sama didirikan oleh keturunan Arab, khususnya dari kaum pedagang yang ada di Jakarta. Al-Irsyad ini perhatiannya pada bidang pendidikan, mereka mendirikan sekolah, mendirikan perpustakaan, ya. Kemudian sudah ada jenjang sekolahnya ya, ada sekolah tingkat dasar, ada sekolah guru, kemudian ada program tahasus ya yang memperdalam pelajaran agama dan bahasa asing. Kemudian akhirnya Al-Irsyad ini berkembang dengan pesat sehingga beberapa cabangnya dibuka di selain dari Jakarta, mereka buka di Cirebon, ke Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Nah, ini tokoh utamanya adalah Syekh Ahmad Surkati. Beliau adalah seorang Arab keturunan Sudan yang menggelorakan semangat pembaharuan dalam tubuh Al-Irsyad. Kemudian ada lagi organisasi Persyarikatan Ulama. Nah, awalnya organisasi ini namanya Hayatul Qulub dan didirikan di Majalengka, Jawa Barat tahun 1911. Pendirinya Kiai Haji Abdul Halim. Abdul Halim ini berasal dari alumni Timur Tengah yang menyerap ide pembaharuan dari Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Dua orang ini adalah tokoh pembaharuan penting yang ada di Mesir ya. Kemudian Perserikatan Ulama ini memusatkan perhatian di bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi gitu. Nah, baru tahun 1917 Hayatul Qulub berubah menjadi Perserikatan Ulama. Nah, tujuan perubahan nama ini untuk menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara modern dalam mengelola pendidikan. Lalu Kiai Halim mengenalkan dua sistem pendidikan, ada sistem madrasah dan ada sistem asrama. Nah, ini kemudian diberi nama Santri Asromo ya, lembaga pendidikannya. Kemudian lembaga pendidikan Santri Asromo ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Tingkat permulaan, ada tingkat dasar, dan tingkat lanjutan. Kemudian ini yang masih eksis dan terkenal sampai sekarang ya, ada Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai rais akbarnya.
menegaskan prinsip dasar organisasi, Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar. Lalu beliau juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kedua kitab ini diimplementasikan dalam Hibtah NU, dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak, terutama dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Nah, berdirinya NU ini punya tujuan menegakkan syariat Islam, menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat dan dalam wadah NKRI. Nah, ini satu lagi yang juga bisa dikatakan sama besarnya dan saling bersaing satu sama lain, hanya saja yang satu di bidang pendidikan umum, yang satu lebih eksis ke bidang pesantren ya kalau sekarang. Nah, Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pusat kegiatannya terutama dalam bidang pendidikan, bidang dakwah, dan kegiatan sosial ya. Muhammadiyah menekankan keseimbangan antara pendidikan agama, pendidikan umum, dan pendidikan keterampilan. Jadi kalau kalian ingat pelajaran sejarah pendidikan Islam, saat itu ketika Belanda menerapkan sistem pendidikannya dengan tadi pendidikan umum, tetapi agama yang diajarkannya adalah agama Nasrani. Nah, Muhammadiyah ini termasuk ormas yang cepat merespon gitu ya. Mereka akhirnya mengadopsi sistem pendidikan yang ditawarkan Belanda dengan pendidikan yang modern, klasikal gitu ya, tetapi menggabungkan dua kurikulum. Jadi dua kurikulum itu terdiri dari kurikulum pendidikan yang diterapkan Belanda saat itu dan satu lagi adalah pendidikan agama. Nah, ini jadi ini prinsip dari Muhammadiyah, jadi ada keseimbangan antara pendidikan agama, pendidikan umum, dan pendidikan keterampilan. Lalu di bidang amal sosial, Muhammadiyah punya banyak rumah sakit, balai kesehatan ibu anak, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah ini menekankan kemurnian akidah, kemudian memerangi berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah dalam segala bentuknya, menentang tahayul, hurafat, perbuatan bid'ah, serta mengikis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Nah, ini memang ini kalau kita ingat yang kemarin juga ya, salah satu gerakan pembaharuan dalam Islam itu adalah tidak boleh taklid buta terhadap satu pemahaman keagamaan gitu ya. Jadi atau misalnya ada tokoh gitu ya mengajarkan ajarannya, kita harus bisa menelaah, bisa mengkritisi. Jika memang ada rujukannya, ada dalilnya, maka bisa kita ikuti. Jadi jangan begitu saja mengikuti gitu dalam hal keagamaan, tapi kita juga ikut menelaahnya. Kalau dia berdasarkan rujukan Al-Quran dan hadis, maka berarti kita bisa mengikutinya. Tapi kalau misalnya berdasarkan hadis yang doif, ya sebaiknya tidak gitu ya. Kemudian Muhammadiyah juga menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam. Nah, ini tujuannya agar terbebas dari taklid buta ini serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Nah, itu apa yang termaktub dalam tema pembelajaran kita pada hari ini tentang pembaharuan dalam tradisi beragama Islam di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi satu referensi bagi kita dalam pengamalan ibadah kita gitu ya, tidak melakukan taklid buta.